Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan alhamdulillah, hari ini saya bisa menatap wajah ibu-ibu solehah yang insya Allah di dunia diberikan kesehatan, umur yang panjang, suami yang sayang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh dalam waktu dekat insya Allah, dan yang sudah berumah tangga diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan bukan hanya di sini kita dikumpulkan, tapi kelak Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberikan kita kabar gembira. Insya Allah wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatannya, bisa istiqomah mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, Allah kumpulkan di surganya nanti. Bahkan beliau menjamin seluruh umat beliau menjadi penghuni surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan menjadi penghuni surga kecuali yang tidak mau. Yang duduk di sini mau semua insya Allah. Yang tidak mau mungkin ada di luar sana. Ketika sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah orang-orang yang mau masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaat beliau dan bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di penghujung tahun Masehi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa muhasabahnya di akhir tahun Masehi? Sesungguhnya muhasabah itu bukan di akhir tahun saja. Setiap hari kita memuhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, malamnya kita muhasabah. Kalau hari ini misalnya kita ngaji, hari ini kita bisa bersedekah, hari ini menservis keluarga, maka kita ucapkan alhamdulillah. Namun kalau hari ini ternyata kita ngerumpi, kemudian bermasalah sama teman, cekcok sama suami, marah-marah sama anak, terlalu banyak dosa yang kita lakukan hari ini, maka malamnya kita istighfar minimal 100 kali. 100 kali itu cuma 2 menit insya Allah. Itu pun normal ya bacanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ngerumpi 2 jam, istighfar cuma 2 menit insya Allah sebentar. Syukur-syukur bisa ditambah 500 kali, bisa 1000 kali dan begitu seterusnya. Maka ketika kita muhasabah, tema kita muhasabah akhir tahun, karena kebetulan ini wajah-wajah orang sibuk semua yang kalau muhasabah tiap malam nggak bisa gitu. Akhirnya muhasabahnya kapan? Ya di masjid ini gitu ya. Harapannya apa? Boleh jadi materi hari ini bisa kita transfer ke saudara-saudara kita yang nggak bisa hadir hari ini, dan itu menjadi jariah buat kita. Maka terkait dengan muhasabah, ibu-ibu, adik-adik boleh tolong buka surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18, 19, 20. Yang sudah ketemu ayatnya boleh tolong dibacakan. Ayat 18, 19, 20. Surat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 8 dari 8. 18. 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. 20, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ketika Allah mengingatkan kita, saya boleh tahu nih usianya kira-kira berapa ya? 40-an, 30-an, 20-an, berapa ibu-ibu yang hadir? 20. Oh, ada yang 50. Protes ya, dibilang 20 harusnya bahagia, ini protes. Oh, terlalu muda. Ketika Allah memanggil kita, Allah tidak memanggil dengan kalimat wahai manusia, bukan juga wahai orang Islam. Yang dipanggil sama Allah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Allah di ayat itu. Apa perintahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa definisi takwa? Takwa itu bukan takut istri kedua, takut kepada Allah. Takwa secara etimologi artinya takut, takut sama Allah. Gimana kalau kita punya rasa takut, nggak berani melakukan dosa, nggak berani melakukan maksiat, takut, takut kepada Allah, takut berdosa, takut mampir ke neraka, nggak berani. Even tantangannya besar, diajak selingkuh nggak mau, diajak ngerumpi, aduh takut gitu. Karena orang ini takut kepada Allah gitu ya, maka Allah bimbing dia. Rasa takutnya itu membuat dia dekat sama Allah. Contoh, nggak usah jauh-jauh, anak kita kalau menjalankan semua perintah kita dan meninggalkan larangan kita, kan dia pede kan, dekat sama kita. Tapi kalau anak yang melanggar terus, aduh ketemu mamanya takut kan, aduh ketemu ibu nanti jawabnya apa gitu. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah itu confident, dia minta sama Allah, dia dekat sama Allah. Kenapa? Karena dia takut gitu. Bukan berarti tambah jauh ya, tambah dekat. Kenapa? Karena secara terminologi atau secara istilah, takwa itu artinya menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Orang kalau udah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, nggak ada masalah kan? Justru tambah dekat sama Allah, tambah manja sama Allah, tambah gitu, tambah pengen komunikasi terus sama Allah. Maka kata Allah yang pertama apa? Bertakwalah kepada Allah. Rasulullah SAW pun pesannya itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja. Di mana saja, bersama siapa saja, kapan saja, takut gitu. Kenapa? Takut ini yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Itu yang pertama, takut. Yang kedua apa? Kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya masing-masing individu menyiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok itu apa? Hari kematian, hari kiamat. Pada saat kita sakaratul maut, bekalnya apa? Allah sayang banget sama kita, diingatkan kita. Udah bawa bekal apa gitu? Bekal yang kamu bawa sebanyak apa gitu? Diingatkan. Kalau takut nggak cukup, perlu bekal juga gitu. Ini di penghujung tahun banyak yang liburan, pergi keluar kota, pergi keluar negeri, pasti punya bekal kan? Pasti menyiapkan bekal yang banyak.
dari makanan, pakaian, ATM, tongsis, itu dibawa semua. Itu penting kan buat ibu-ibu itu narsis gitu ya. Itu dibawa, yang kaleng-kaleng, yang remeh-remeh saja dibawa gitu. Kenapa? Agar kita bisa memaksimalkan liburan tersebut bersama keluarga kita. Bayangkan itu perjalanan dunia dengan dunia. Keluar kota dunia, keluar negeri dunia. Bayangkan dunia dengan dunia, kita bawa bekal sedemikian rupa. Kenapa? Karena kita nggak mau kelaparan, karena kita nggak mau mati konyol, karena kita nggak mau menyusahkan orang lain. Terus ke negeri akhirat kita pede gitu nggak bawa bekal. Apa nggak takut nanti dihadapkan di persidangan Allah, ditanya bekalnya apa? Nggak takut gitu. Kalau kita ke negeri akhirat nggak bawa apa-apa. Maka Allah mengingatkan, hendaklah masing-masing individu menyiapkan bekal untuk hari esok, hari kematian, hari kiamat. Saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang sudah kamu bawa gitu. Nah, Allah ketika tahu kita bingung bekalnya apa, Allah pun memberikan solusinya. Kata Allah, tengok surat Al-Baqarah 177. Pintu kebaikan aku sediakan lewat jalan itu. Ada 4 pintu di surat Al-Baqarah 177, boleh dibantu biar mungkin teman-teman yang belum dapat ayatnya bisa mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah di hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Kata Allah, kalau mau nyari bekal, di antaranya di ayat itu. Bekal itu kita cari hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan manusia. Cari bekal kita yang pertama hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah apa? Rukun iman. Di situ disebutkan ada 5 rukun iman yang Allah sampaikan kepada kita. Ini rukun iman ini bukan hanya kita hafal, tapi kita amalkan. Yang pertama saja, ketika Allah menyampaikan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah ke timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Kita bilang kita beriman kepada Allah, tapi sering kita lupa mengingat Allahnya saat kita bahagia. Kalau misalnya kita dapat bonus, dapat rezeki, kita bilang apa? Ya Allah baik banget sih, ya Allah, gitu kan. Terus dapat pasangan 3T, takwa tampan tajir, ya Allah, Allah baik banget, gitu kan. Tapi ketika diuji, jarang kita bilang, ya Allah baik banget sih ngasih aku penyakit, jarang kan. Ya Allah baik banget sih utangku banyak gitu. Jarang kan. Seakan-akan Allahnya itu ada pada saat dia bahagia. Terus ketika kita nggak bahagia, seakan-akan Allah sedang menjauh dari kita. Dan itu disampaikan di dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia kalau diuji dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan,
Dengan kekayaan mereka bilang Tuhanku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sementara kalau dikasih kesulitan, dibatasi rezekinya, mereka bilang apa? Tuhanku sedang menghinakanku. Ibu boleh buka biar diingat lagi. Surat Al-Fajr itu 89, maaf. Fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini manusia umumnya begini. Kalau sedang dikasih kenikmatan, sedang dimuliakan, posisinya bagus, dapat popularitas, identitas, fasilitas, isi tas, mereka bilangnya oh Allah sedang memuliakanku. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, dibatasi rezekinya, diuji dengan penyakit, kehidupan yang sulit, utang yang melilit, mereka bilang Tuhanku sedang menghinakanku. Maka kata Allah apa? Kalla, jangan begitu, gitu. Itu persepsimu salah, wahai hambaku, nggak begitu. Bisa jadi saat Allah mengangkat derajat kita justru dikasih ujian. Itu bedanya sayangnya kita sama hamba dengan sayangnya kita sama sesama dan sayangnya Allah kepada hamba itu berbeda. Ibu ketika anak cucu liburan seneng kan, dikasih makanan yang enak, diajak jalan-jalan. Kenapa? Bentuk sayang kita kepada mereka, kita servis mereka. Nah, kita kumpul-kumpul, kita makan-makan, kita jalan-jalan. Kenapa? Itu bentuk sayang kita kepada mereka. Kalau Allah sayang sama hambanya justru dengan ujian. Pinggang sakit, pasti nyebutnya ya Allah pinggang sakit, Allahnya keluar kan gitu. Ya Allah mana pala pusing, Allahnya keluar kan gitu. Jadi ketika Allah cinta sama kita, justru Allah ngasih ujian kepada kita dan ujiannya disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan keimanan kita. Kenapa? Itu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Maka beriman kepada Allah itu saat kita bahagia maupun saat kita sedang susah, ingat kepada Allah. Karena yang ngasih kebahagiaan dan yang ngasih kesulitan itu sama, Allah juga gitu. Maka konsekuensi kita membawa bekal atau konsekuensi kita pengen punya bekal yang indah, yang baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman kepada Allah itu bukan hanya Allah ada, enggak, dari semuanya. Husnuzon sama Allah, ya Allah, Allah sedang ngasih ujian, pasti setelah ini ada hikmah yang akan Allah berikan, pasti ada manfaat yang akan kita dapatkan. Begitu juga iman-iman dengan yang lain, dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan para nabi, dengan hari kiamat yang Allah sebut di situ hari kiamat dulu ya. Kenapa? Biar kita ingat, agar kita punya bekal saat kita bertemu dengan Allah, saat kita dihadapkan di persidangan Allah dan seterusnya. Maka Allah mengingatkan kita untuk beriman kepada hari kiamat. Di hari kiamat nanti manusia itu kan terbagi dua ya Bu. Ada yang ngambil kitab dengan tangan kanan, ada yang ngambil kitab dengan tangan kirinya. Tangannya itu udah otomatis. Kita pengen banget ngambil dengan tangan kanan, tapi tangan kiri yang bergerak itu bisa. Siapa yang gak pengen ngambil kitab dengan tangan kanan? Orang baik-baik itu dengan tangan kanan. Insya Allah duduknya kita di sini ya. Salah satu cara Allah membimbing kita agar kita mengambil kitab dengan tangan kanan. Jadi kalau orang yang pernah punya dosa,
dibuka rapotnya kan, dibuka rapotnya, aduh ada merahnya. Ya Allah, saya pernah begini, ada rapot merah di buku kita. Terus kita tandain, udah lihat yang lain dulu. Lihat yang lain, oh rapotnya biru gitu kan. Alhamdulillah ngaji di Darussalam, ngaji di sini, ngaji, oh rapotnya biru. Oh pernah sedekah, pernah tersenyum sama orang-orang di sekitar kita, biru. Terus kita balik lagi ke rapot yang merah tadi. Kita buka, Allah sudah menggantinya dengan rapot biru. Kenapa? Boleh jadi kita pernah menutup rahasia saudara kita, maka Allah tutup aib kita di hari kiamat. Maka setelah rapotnya biru, baru kita bilang sama teman-teman kita apa? Ha umqra'u kitabiyah. Silakan lihat rapotku, coba. Bangga karena isi rapotnya bagus. Maka kita diingatkan agar punya bekal, karena nanti ada rapot gitu. Nggak sia-sia kok kita duduk di sini, nggak sia-sia kita misalnya menservis keluarga, karena boleh jadi itu adalah bekal. Tapi yang pertama hubungan dengan Allah, bekal vertikal itu hubungan dengan Allah lebih baik lagi. Beriman dengan malaikat, nih malaikat ngerumpiin kita nih Bu. Barakallah, kata malaikat raqib. Nih malaikat raqib CCTV-nya Bu. Tuh pagi-pagi ngapain nih dia, yang pertama datang siapa, yang telat siapa, itu ada CCTV-nya. Pagi-pagi yang bangun bikin sarapan siapa, yang masih tidur siapa, ada CCTV-nya Bu. Nanti malaikat raqib lapor ke Atid, ya Atid catat dia pagi ini, Masya Allah dia sholat subuh tepat waktu, kemudian dia menyiapkan sarapan untuk keluarga, itu lapor kepada Atid dan Atid mencatatnya. Jadi malaikat itu ngerumpin kita setiap saat. Sama halnya ketika ngaji pulang, tiba-tiba ada yang komentar, lihat Bu Fulanah nggak? Iya. Baju sama jilbab nggak matching ya? Iya. Kata Raqib, astagfirullahaladzim, Atid nih dia nih. Baru pulang ngaji ngerumpi, catat lagi Bu. Makanya komputer itu nggak bisa ngisi amal kita. Dicatat nggak jadi kan Bu. Itu iman kepada malaikat, kepada Nabi, kepada Al-Quran dan seterusnya. Maka itu yang pertama. Kalau hubungan vertikal intinya akidah sih Bu ya. Hubungan sama Allah tuh lebih romantis gitu, manja gitu sama Allah, ngadu sama Allah. Kayaknya ketika berdua-duaan dengan Allah itu udah nggak ada yang lain gitu. Gimana kalau kita pengen curhat sama Allah, pengen nangis sama Allah gitu kan. Jadi ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, adzan subuh Ibu, berarti gitu, berarti terhenti komunikasi kita di waktu malam itu. Terus kalau misalnya nggak bisa, kan ada sholat 5 waktu. 5 waktu pun saat kita berkomunikasi dengan Allah kan keren juga. Bedanya apa? Kalau sholat 5 waktu kan wajib. Kalau orang bisnis itu cuma kembali modal kita. Orang kalau dagang kan bukan hanya pengen kembali modal kan Bu, pengen dapat apa? Untung. Nah yang untung itu dari amalan sunnah. Banyak Ibu. Rasulullah ngasih amalan sunnah banyak banget. Sholat qobliyah ba'diyah, puasa Senin Kemis gitu kan, sedekah yang paling gampang kan senyum aja tiap hari, yang penting ada temannya. Jangan pengen sedekah tapi nggak ada temannya gitu. Itu indah. Allah tahu semuanya, sekecil apapun. Maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, karena boleh jadi amal yang kecil tadi mengantar kita ke surga. Tapi jangan juga menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Kenapa? Khawatir keburukan yang kecil tadi yang membuat seseorang masuk ke dalam api neraka. Jadi kita dijaga hubungannya dengan Allah. Bayar kodok sudah atau belum? Terus istiqomah atau tidak. Kadang-kadang kita tuh Bu, mohon maaf, manusia ini kata Allah ada 3 golongan kan Bu. Golongan yang pertama, golongan yang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa zalim? Zalim itu
tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat tidak sholat, waktunya zakat dia tidak zakat, harusnya sama suami taat dia tidak taat gitu, harusnya sayang sama anak dia tidak sayang, harusnya membersihkan hati dia tidak membersihkan. Itu kata Allah kelompok nomor 1 itu di surat Fatir ya, surat Fatir surat ke-32 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 35, surat 35, maaf Ibu. Surat 35 ayat 32. Saya ketukar. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Apa artinya? Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kita diwarisi Al-Quran, tapi kata Allah, ketika kita diwarisi Al-Quran, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama zalimul linafsih, menzalimi dirinya sendiri. Tadi dosanya banyak, sama dosa seneng banget gitu. Kayaknya kalau nggak bikin dosa dia masuk angin. Jadi bikin dosa, perintah ditinggal, larangan dikerjakan gitu. Itu kata Allah zalimul linafsih. Yang kedua siapa? Yang kedua wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan. Boleh jadi kita orangnya. Apa orang pertengahan? Orang pertengahan itu 50-50, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu muqtasid tuh Bu, ekonomis, hemat, dia ibadahnya nggak lebih tapi dosa juga nggak berani. Kita kan tipe-tipe begitu kan Bu, habis ngaji alhamdulillah udah puas banget gitu, dapat pahala, alhamdulillah udah ngaji, ya Allah ngerumpi sedikit matu nggak apa-apa gitu. Yang penting kan sama suami setia, cuci mata sih tuh gak apa-apa. Nah itu muqtasid tuh begitu. Jadi kalau misalnya dia capek, dia akan bilang sekali-kali gak apa-apa, kali gak duha, gak qobliyah ba'diyah, enggak gitu, enggak puasa sunnah sekali-kali boleh lah gitu. Ini kita banget gitu ya, kita banget sering istirahat. Yang nggak apa-apa, menepi boleh, menyerah jangan udahlah pasrah, terserah deh gimana kayak nanti meninggalnya, ndak, jangan begitu. Nah ketika kita sadar, menyadari bahwa kita di kelompok nomor 2 yang 50-50, kita pengen dong ke kelas 3. Memang kelas 3 siapa? Kata Allah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kelompok nomor 3 adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba, bergegas-gegas melakukan kebaikan. Tapi ada kalimat ujungnya Bu, biidznillah, dengan izin Allah. Kita duduk di sini nih karena izin Allah. Kita bisa sholat sunnah dengan izin Allah, bisa puasa sunnah dengan izin Allah, bisa sedekah dengan izin Allah, yang umroh pun dengan izin Allah. Banyak kan yang nggak dikasih kekuatan sama Allah kan Bu. Contohnya gini, ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, kita tahu kan itu adzan, kita jawab Allahu Akbar gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya sama. Tolong perhatikan ketika muadzin bilang begini, hayya 'alas shalah, jawabannya apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Dipanggilkan sama muadzin, ayo kita sholat gitu kan Bu. Ada yang dikasih kekuatan sama Allah besar, dia langsung ngambil air wudhu, laki-laki langsung ke masjid atau ke musola. Tapi ada yang dikasih kekuatannya sedikit, nanti aja pas udah qomat baru jalan, itu masih mending. Ada yang dikit banget,
nanti ajalah sholatnya di rumah, tapi telat banget gitu, 2:30 baru sholat gitu. Terus dia udah terlambat kan, tapi tetangganya sholat zuhurnya jam 3 kurang seperempat. Dia merasa baik banget, Bu. Ya Allah, aku masih mending kan 2:30, dia jam 3 kurang seperempat. Itu contoh betapa kekuatan itu Allah yang ngasih. Kita pernah kan, Bu, begitu? Makan dulu, mendingan makan dulu inget sholat daripada sholat inget makan. Nggak tahu dalilnya dari mana gitu. Yang ada tuh hadisnya sholat isya, karena kan isya agak panjang kan, Bu, waktunya. Itu pun cuma sekedar menghilangkan lapar saja, bukan sepiring, 2 piring, terus sendawa, terus rebahan, enggak gitu. Kita kan melebih-lebihkan terkadang, Bu. Nah, saat kita duduk di sini pun sama. Even awalnya enaknya di rumah, enaknya tarik selimut, nonton TV, anak libur, kan ibadah juga sama anak-anak, betul. Setan tuh lebih licik dari apa yang kita bayangkan, Bu. Dia punya dalil juga, punya. Di rumah tuh ibadahnya banyak, begini gitu kan, Bu. Tapi dia langsung mandi, ayah ibu mau berangkatnya kemana? Ke Masjid Darussalam, mau ngaji. Iya, Bu. Tahu, Bu, suami kita dapat pahala, kita dapat pahala. Cium tangannya. Jangan mau ngaji berantem dulu, ayah mau berangkat dulu. Kemana ngaji? Ayah mau berangkat ke kantor, ibu mau ngaji. Masya Allah, ayah duluan, ibu duluan gitu kan. Akhirnya doanya jadi keras. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan assalamualaikum kan artinya semoga kamu selamat gitu kan. Tapi kalau kita teriak begitu kan jadi semoga kamu selamat, kamu juga selamat kan gitu, Bu. Cooling down. Ya udah, ayah berangkat dulu, dampingi sampai ke pintu, cium tangannya, ibu izin ya, iya, kita berangkat ngaji. Terus kita pergi ngaji kan dapat pahala. Suami yang mengizinkan di rumah pun dapat pahala yang sama dengan yang kita dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Enak banget, Bu. Salam untuk suami. Ayah terima kasih udah ngizinin ibu ngaji. Nanti ayahnya bilang, ya Allah ibu kok tambah soleha pas ngaji. Kenapa bisa begini? Korban pengajian. Enak kan, korbannya baik gitu. Jadi ternyata kita perlu menyadari bahwa ketika kita bisa romantis sama Allah, bisa manja sama Allah, itu atas izin Allah. Karena Allah ngundang kita, Bu, setiap saat, Bu. Diundang sholat sunnah, diundang puasa sunnah, diundang umroh, diundang gitu kan, Bu. Cuma ada yang bisa kita penuhi undangan Allah, ada yang tidak bisa. Termasuk duduk di sini nih undangan Allah. Kita diundang, jangan lupa ngaji yuk. Kita langsung datang gitu kan, Bu. Kenapa? Allah yang bimbing kita ke sini, tanpa izin Allah kita nggak duduk di sini. Maka hubungan dengan Allah kita perbaiki, itu muhasabah kita agar menjadi bekal. Itu nomor 1 ya, Bu, hubungan vertikal. Yang kedua apa? Hubungan dengan manusia, horizontal. Kita cek sama-sama bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Orang tua kita bangga nggak sih punya anak seperti kita? Orang tua bangga nggak sih dengan perilaku kita? Orang tua itu seneng gak sih punya anak kayak kita gitu, Bu? Anak perempuan itu bisa menghalangi orang tuanya dari api neraka. Maka kalau kita punya suami baik banget, dia ngizinin kita menjalin silaturahim dengan orang tua, dia bantu kita untuk bisa taat sama orang tua, itu Masya Allah keren banget, Bu, suami seperti itu. Kenapa? Karena kita pun sama. Ayah udah transfer buat ibu belum? Ayah udah nengok ibu belum? Ayah jangan lupa ya, kita kan nanti dapat bonus atau dapat rezeki, jangan lupa ibu dikirim ya ayah. Karena kita mengingatkan suami kita, maka suami kita pun akan melakukan hal yang sama gitu. Karena kita tahu anak laki-laki itu dari kecil sampai dia meninggal itu milik orang tuanya. Kita sebelum menikah milik orang tua. Setelah menikah ketaatan kita bertambah dengan
Suami yang sayang akan membantu kita tuh Bu. Taatlah sama ibumu gitu. Kita pun sama. Begitu juga orang tua yang paham, nak, taat sama suami ya nak, biar ibu dapat pahala nak. Kalau kamu gak taat sama suamimu, ibu gagal mendidik kamu menjadi istri yang baik. Taatlah sama suamimu nak. Dia akan paham betul bagaimana mendidik anak-anaknya. Kalau anak laki-laki, nak jangan lupa royal ya nak sama anak istrimu, bahagiakan mereka nak. Itu kewajibanmu, dan begitu seterusnya. Seandainya menantu dengan mertua akur, itu gak ada pohon lidah mertua tuh, gak ada Bu. Ini ada pohon lidah mertua tajam. Kenapa? Yang ngasih nama tuh siapa? Padahal kan gak harus ada pohon lidah mertua. Seandainya masing-masing paham. Cuma memang yang pernah saya singgung, kita kalau ditegur sama orang tua kita nggak baper Bu. Tapi kalau yang negur mertua agak baper gitu. Orang tua komentar begini, nak kamu tidur terus sih nak. Iya Bu ngantuk, begitu kan biasa kan. Tapi kalau mertua yang ngomong, nak kamu tidur terus nak. Ya Allah mertua gini amat sih punya mertua gitu kan Bu. Sama kalimatnya. Cuma kitanya baper kalau mertua yang bicara. Disitulah ketika kita jadi mertua, gimana ya caranya biar dia nggak tersinggung gitu. Bisa jadi lewat anak kita, nak tolong pasanganmu dinasehati biar begini begini begini. Itu lewat anak kita. Karena kalau anak kita dia nggak tersinggung kan Bu. Nak tolong jangan gini, nggak tersinggung. Tapi kalau mertua yang bicara agak tersinggung. Sama kalau anak yang ngomong ke kita nggak tersinggung. Bu nanti gini ya gitu kan. Sering kan, Bu bisa tolong bikinin nasi goreng nggak apa-apa kan. Ya nak, iya. Coba kalau mantu yang ngomong gitu, oh ibu akan menantu kualat gitu kan Bu. Mertua disuruh bikin nasi goreng gitu. Itu sebetulnya yang bikin hati kita aja sih Bu, persepsi kita gimana. Kalau kita deket ya nggak apa-apa kan, udah deket gitu. Tapi nggak bisa tuh Bu, itu yang bikin mertua sama menantu nggak kompak, dan setan pun bermain di situ. Kalau laki-laki lebih gampang, mohon maaf ya Bu, mantu laki atau mertua laki-laki cenderung lebih gampang karena dia kan bicaranya sedikit, perasaannya juga kan nggak terlalu banyak gitu kan Bu. Perempuan ini kan Bu yang ngomongnya banyak, perasaannya banyak, nah itu yang agak repot sedikit gitu. Makanya suami itu kalau bisa di copy paste, dia dibagi dua, yang satu buat ibunya, yang satu buat istrinya. Repot loh Bu jadi punya suami tuh Bu. Jadi suami repot, kesian. Yang ini istrinya ngadu, yang ini ibunya ngadu. Ya Allah, dia bilang kalau bisa dibagi dua saya copy paste deh, ini di copy deh gitu kan Bu. Tapi kan nggak bisa. Nah itu hubungan kita dengan orang tua, dengan mertua ya Bu, diperbaiki. Sering-sering minta maaf sama orang tua, buat bangga gitu. Masya Allah nak, kamu tuh tiap bulan ngirimin uang buat ibu nak. Dulu mungkin ya anak-anak muda ya, kalau mentransfer orang tua, ngasih buat orang tua, kita akan bingung kenapa sih ibu kita nangis terus gitu. Dikasih uang nangis, dikasih hadiah nangis, kok cengeng banget gitu ya. Setelah saya jadi orang tua Bu, benar Bu, rapuh sekali hati kita kalau sudah berkaitan sama anak. Umi atau ibu ada rezeki, jangan rapuh sekali, kita nangis ibu. Biasanya orang tua kalau udah rapuh, udah sedih, dia bilang apa, ya Allah berkahi rizki anakku ya Allah. Aras di atas berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Jangan pelit-pelit sama orang tua, jangan perhitungan sama orang tua. Orang tua ngasih sayangnya ke kita nggak pernah perhitungan kan Bu. Bahagiakan mereka, ratukan mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan kita sebagai ratu juga gitu. Maka pertama hubungan kita perbaiki dengan orang tua, dengan mertua. Yang kedua dengan pasangan. Sering-sering minta redho ibu sama pasangan. Walaupun misalnya kita bilang sama suami, Mas atau Abang, maaf ya saya suka bikin kesalahan. Iya nanti juga bikin lagi, nggak apa-apa Bu.
gayanya minta maaf, nanti siang juga bikin lagi gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting redo kan gitu. Suami pun sama kok Bu, dia akan mengatakan hal yang sama. Kalau saya ada salah, saya punya salah gitu. Kenapa? Sama-sama sensitif Bu. Kita saling mengingatkannya begini, kita kan nggak tahu ya Bu, umur kita dikasih jatah sama Allah berapa, nggak pernah tahu. Kita bilang sama suami kita, A atau Mas atau Abang, kalau saya punya salah redo gitu, redo. Kenapa? Kan kita nggak pernah tahu apakah saya duluan atau Abang duluan, kita nggak pernah tahu. Biasanya kalau suami sensitif, udah jangan ngomong gitu, atau iya sama-sama gitu ya Bu ya. Itu berarti keberadaan kita diperhitungkan. Tapi kalau misalnya kita bilang, ayah ibu minta maaf ya, nanti kalau ibu nggak ada titip anak-anak, terus dia bilang kira-kira kapan ya itu ya, berarti keberadaan kita kurang diperhitungkan. Apalagi kalau suami nyari surat nikah mulu. Surat nikah di mana sih Bun? Kenapa ya nyari surat nikah? Enggak, itu ada expirednya enggak ya gitu. Ada kadaluarsanya enggak ya? Itu dia udah bosan banget sama kita Bu. Jadi kita perlu ngobrol ya Bu ya, banyakin ngobrol. Ketawa ketiwi, bercanda yang pahalanya banyak tuh sama suami Ibu. Rasulullah itu Masya Allah Ibu sering bantuin Aisyah, bercanda, sering Ibu. Kenapa? Itu pahalanya besar. Kalau sama pasangan atau jangan serius. Ayah ke masjid, ayah Allah berfirman dalam Al-Quran, enggak gitu juga. Ketawa ketiwi, bercanda, itu Masya Allah Ibu. Yang remeh-temeh, guntingin kukunya, facialin wajahnya, itu Masya Allah. Kan rumah tangga itu kan seperti pohon Bu, seperti tanaman. Tanaman itu perlu dikasih pupuk, perlu dikasih air kan, disiram. Itu nyiramnya itu cinta, pupuknya itu pengertian, pagarnya apa? Pagarnya itu keimanan masing-masing. Itu harus dijaga dengan iman. Kalau tahu pahalanya besar, ya Allah Ibu, nggak akan pernah disia-siakan bersama pasangan itu. Tapi setan nggak mau kan Bu kita sakinah, dibuatlah kita berantem lagi. Kenapa kita berantem terus? Karena kita pakai perasaan. Laki-laki pakai logika. Makanya kita disuruh mikir mulu sama suami Bu. Mikir gitu. Kita disuruh mikir terus gitu. Sementara suami kita suruh pakai perasaan. Ayah kalau ngomong pakai perasaan, kenapa sih ya? Nggak bisa dia pakai perasaan. Dia to the point, ngomongnya juga sedikit. Cuman ya, oke, ya. Kalau kita kan, ayah tau nggak ya Allah, ya Allah, panjang. Sebetulnya ayahnya stres ngedengerin kita Bu gitu. Tapi dia dengerin kan Bu, karena dia tahu mendengarkan cerita istri itu membuat istri jiwanya sehat. Jadi istri yang sering didengarkan oleh suami itu jiwanya sehat Ibu. Rasulullah itu begitu, dengerin Aisyah cerita A, B, C, D terus Bu. Ada yang 13, ada yang 23. Riwayatnya kan macam-macam Bu. Itu didengerin gitu. Kadang-kadang Aisyah pengen main sama anak-anak, pengen lihat gitu ya Bu ya. Itu ditemenin Bu, Masya Allah gitu. Bahkan kalau bajunya sobek kan beliau jahit sendiri, sendalnya putus dijahit sendiri. Tapi karena suami kita kan bukan Rasulullah, kita harus paham juga, kita pun bukan Aisyah, bukan Khadijah kan gitu Bu. Walaupun berusaha ya Bu ya, menjadikan mereka kan role model kita. Jika usia kita lebih tua dari pasangan kita, jadilah kita Khadijah. Dan jika usia kita lebih muda dari pasangan kita, jadilah Aisyah. Khadijah itu wise Bu, bijaksana, tutur katanya menenteramkan gitu. Solutif ya Bu, kalau Rasulullah curhat didengarkan, tuh Khadijah begitu. Kalau Aisyah cerdas, lincah gitu. Tapi bukan berarti kita lompat sana lompat sini kayak belatung nangka, enggak juga Bu, enggak gitu segitunya gitu. Aisyah tuh pinter gitu, pinter.
bagaimana kalau begini, itu pinter memang, ngapal hadis dan seterusnya, kan masing-masing punya kelebihan. Nah, kita jadikan pahala kita lewat itu tuh Bu, lewat anak ya Bu ya, orang tua sudah, coba lewat pasangan, coba lewat anak-anak, nih dielus, cium, dari mana-mana, anak bunda udah bangun, cium, mau ngaji, bunda ngaji dulu ya, bunda ikut sebentar kok, sebentar gitu, ya sayang ya, ditenangin, dielus-elus, ndak usah galak-galak lah, bunda ikut, mulai, ini apa nih, ndak usah. Kan kita mau dapat pahala dari ngaji, tapi anak kita sedih, gimana dong? Masa udah sedih dimarahin lagi? Mulai, nih, tuh, nggak usah. Kita tenangin, bunda sebentar kok. Ibu nyenengin anak tuh, itu pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya. Bikin mereka tertawa, itu pahalanya seperti nangis di tengah malam Bu, kalau kita tahu itu. Anak-anak itu ladang pahala banget buat kita. Nanti cucu liburan, ya Allah cucu kita datang, kita cium. Ini anak mantu bawa koper, kita udah langsung ya dia bawa koper, ya lama nih kayaknya nih gitu. Justru kita berpikirnya alhamdulillah dia betah di rumah kita, dia mau liburan di rumah kita. Negatif itu dibuang, positif aja, alhamdulillah anak cucu mau liburan, insya Allah rezeki kita berkah. Betul berkah Bu, ada aja rezekinya buat mereka yang hadir di rumah kita. Kan mereka datang ke rumah kita, mereka bawa rezeki buat kita. Mereka pulang dari rumah kita, mereka bawa musibah dari rumah kita, bawa penyakit, kan begitu. Jadi dinikmati hubungan kita dengan sesama, terutama siapa? Orang-orang yang kita cinta, teman. Sering-sering ditraktir Bu temen tuh. Kenapa? Itu pahalanya pahala sedekah. Makan-makan yuk tanggal merah, aku traktir bakso misalnya gitu. Sudah Bu, nggak usah bilang sedekah, nggak usah. Aku traktir yuk makan bakso. Kenapa? Biasa sedekah. Ya Allah, itu bakso nyangkut di sini Bu. Ya Allah, ini bakso sedekah, kita makan nggak ketelen Bu. Nggak usah dibilang sedekah, Allah sudah nyatet. Nih anak-anak liburan kita bahagiakan, kita belikan mainan Bu, itu pahala sedekah semua itu Bu. Masya Allah, Masya Allah. Gampang, enak kalau kita mau. Bekal itu kan nggak harus vertikal, ada horizontal juga Bu. Pengennya kita meninggal nih Bu, mereka tuh punya kesan sama kita semua gitu loh Bu. Siapapun yang pernah kenal sama kita berkesan. Anak-anak kita tuh nggak hafal kita ini dulu kuliahnya S1 atau S2 jurusannya apa. Oh, anak-anak nggak hafal Bu. Yang mereka hafal, yang mereka ingat hanya kebersamaannya bersama kita. Yang mereka ingat itu. Dulu kita begitu kan Bu, ketika dibawa liburan sama orang tua kita ingat terus. Anak-anak kita juga sama. Walaupun nggak liburan, di rumah kita masak-masak, bakar-bakar, itu berkesan buat mereka. Kenapa kita bahagiakan? Karena ada pahala di sana. Bahagiakan mereka sebelum mereka meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka. Bahagiakan. Nanti nyesel Bu kalau dia kenapa-napa. Ya Allah nyesel ya, suami belum bahagia atau anak-anak belum bahagia, tapi dia sudah meninggalkan kita. Sedih kan Bu. Penyesalan itu kan pasti di akhir. Karena kalau di awal pendaftaran namanya. Diingat tuh Bu, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala gitu ya Bu ya. Harapannya apa? Harapannya itu menjadi amal pemberat timbangan kita. Kita evaluasi sama-sama. Anak kita bangga gak punya ibu seperti kita? Atau dia menyesal gitu. Kenapa ya ibu saya dia gitu kan Bu, kan ngeri, sedih kita Bu. Tapi kalau kita bangga sama anak-anak, enggak kita sama anak. Ini anak yang pertama kita kenalkan, ini anak yang kedua gitu. Ada orang tua yang, nah nanti kalau ketemu sama temen ibu, kamu jangan keluar ya, jangan bikin malu ibu gitu.
itu anaknya juga malu punya ibu kayak kita. Kalau katanya malu, nanti anak kita bilang apa? Bu, aku mau arisan sama teman-teman, ibu jangan keluar ya. Kan sedih begitu. Bangga, anak kita seperti apa? Bintang. Anak kita tuh bintang di hati kita. Dia bersinar setiap saat di hati kita. Banggalah dengan anak-anak. Karena kita pun seperti mentari kan Bu. Kalau anak kita nyanyi kasih ibu kepada beta gitu kan Bu, tak terhingga sepanjang masa. Itu kita dengerin tuh Bu, nangis kita Bu. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kita dengerin Allah, kenapa dia pakai hati nyanyinya? Bagai sang surya, kita itu seperti surya di mata mereka, menyinari terus gitu kan Bu, luar biasa. Terus kalau mereka menjadikan kita seperti mentari, kita jadikan apa? Bintang di hati kita. Anak-anak tuh bintang, bersinar terus gitu Bu ya. Kita terima dengan semua kekurangan, semua kelebihannya kita terima. Kenapa? Nanti hubungan kita deket banget sama anak. Gak pernah nyium, dia tidur kita cium. Gak pernah meluk, dia tidur kita peluk. Karena kalau dia melek, dia bangun, dia malu, gak biasa. Ya udah, kita meluknya saat dia tidur, ciumnya saat dia tidur. Dia tahu kok Bu, oh ibuku sedang menciumku, oh ibuku sedang memelukku, dan begitu seterusnya. Buat oma-oma yang punya cucu juga sama. Ciumlah cucu-cucu kita. Yang cucunya 1, 2, 3 cium, cucu oma datang, bahagiakan mereka, pahala insya Allah. Dan boleh jadi itu yang bikin kita masuk surga. Seorang kakek terheran-heran lihat Rasulullah Bu nyium cucunya, diciumin cucunya gitu Bu. Apa kata sahabat ini, pria ini? Ya Rasulullah, aku tuh punya cucu banyak, tapi aku gak pernah cium mereka. Apa kata beliau? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak pernah memberikan cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Dan aku khawatir rasa cintamu sudah dicabut sama Allah. Jadi kalau kita bisa nyium pasangan kita, bisa nyium anak kita, cucu kita, teman kita, ketahuilah bahwa pada saat itu rahmat Allah sedang turun kepada kita. Rahmat Allah turun kepada kita dan kita pantulkan kepada siapa? Kepada yang dekat sama kita. Anak dekat sama kita merasakan cinta kita, pasangan dekat sama kita merasakan cinta kita, teman pun demikian, orang tua pun demikian. Kenapa? Karena pada saat itu rahmat Allah sedang turun kepada kita dan kita pantulkan kepada sesama. Alhamdulillah kalau hati kita dipenuhi dengan cinta, itu anugerah, itu rezeki Ibu. Beruntung, bersyukur bisa nyium mereka. Jadikan itu bekal untuk hari kemudian. Jadi kan ada 4 tadi Bu, takwa, menyiapkan bekal, ditutup lagi dengan takwa, wattaqullah. Kenapa? Karena ada orang yang takut di awal, bisa menyiapkan bekal, tapi nggak takut di akhir gitu. Maka Allah meminta kita bertakwa, menyiapkan bekal, kemudian ditutup dengan takwa lagi agar dia husnul khotimah. Jadi dibuka dengan takwa, di tengah-tengahnya menyiapkan bekal, dan kemudian ditutup lagi dengan takwa lagi. Kenapa? Kata Allah di sini, innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah maha teliti banget Bu terhadap apa yang kamu lakukan. Terakhir kata Allah apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang kalau lupa sama Allah otomatis lupa sama dirinya sendiri. Bahasa gampangnya dia lupa diri gitu. Yang ngasih ini semua Allah gitu kan Bu. Harta, anak, jabatan, ilmu, fisik,
semua yang memberikan adalah Allah. Ini titipan saja. Titipan itu kan kalau diambil ya harus belajar redo gitu. Kenapa kita terkadang enggak redo? Karena kita merasa itu milik kita, padahal cuma dititipi tapi kita merasa memiliki. Nah, kalau sudah menyiapkan ini ya Bu, kita keluar dari sini berharap sekali Allah redho ya Bu ya. Kita menyiapkan bekalnya, cari deh Bu, hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia. Intinya punya kemauan menyiapkan bekal, dan mudah-mudahan duduk di sini pun termasuk sebagai bekal untuk hari kemudian. Allahu a'lam bishawab. Gak terasa sudah jam 10:30. Mungkin kita ngobrol-ngobrol, ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin mengurangi. Ada waktu kurang lebih 30 menit, saya kembalikan kepada MC. Ada yang mau bertanya langsung Ustazah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan saya Fajrina, ingin bertanya mungkin di luar tema hari ini, ingin bertanya mengenai qada puasa Ramadan. Oh, qada. Iya, qada puasa Ramadan. Jadi saya kan saat mengandung dan setelah melahirkan itu tidak berpuasa mungkin selama 2 tahun ya, Ustazah. Nah itu bagaimana caranya untuk kita, kan itu diwajibkan untuk mengqada kembali ya, karena saya masih masih kuat untuk berpuasa gitu. Tapi bagaimana kalau kita lupa jumlah puasa yang sudah kita qada? Apakah itu kita harus bayar fidyah atau tetap harus melakukan qada puasanya? Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung atau saya langsung jawab? Langsung ya. Ya, terkait dengan qada puasa, qada Ramadan gitu ya. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ibu hamil, ibu menyusui seperti orang sakit. Kalau orang sakit nggak puasa, bayarnya apa? Qada. Itu pendapat yang pertama. Jadi nggak puasa qada, dihitung saja berapa hari dia nggak puasa gitu. Nah, pendapat yang kedua, dilihat yang bikin dia nggak puasa siapa, apakah dirinya atau karena bebinya, karena janin atau karena anaknya. Jika dia nggak kuat puasa karena fisiknya memang lemah, dia nggak puasa, dia sakit ya, maka kalau dia nggak puasa karena dirinya, dia qada saja. Ini pendapat yang kedua. Tetapi kalau dia nggak puasa demi anaknya atau karena janinnya, misalnya janinnya khawatir tidak berkembang gitu, ada unsur anak di dalam alasan dia tidak puasa gitu ya, maka dia qada juga, fidyah juga, karena ada unsur orang lain yang membuat dia membatalkan puasa atau tidak berpuasa, entah itu janinnya atau anaknya yang sedang dia susui. Pendapat yang ketiga ini pendapat Ibnu Abbas. Untuk yang ketiga, fidyah saja jika jarak antara anak pertama dan kedua dekat gitu. Ada kan Bu yang nggak boleh ngeliat suami gitu, lihat suami hamil, baru di WA hamil gitu kan.
Nah, yang begitu tuh, yang jaraknya dekat, maka dia boleh bayar fidyah dulu gitu. Nanti ketika anak sudah besar, dia bisa membayar qadha puasa. Nah, pilihannya ada di situ. Mau pendapat yang pertama kah, kedua kah, ketiga. Nah, qadarullah kalau anak pertama, kedua, ketiga, karena saya merasa masih muda, itu anak-anak dibawa puasa nggak apa-apa, fine saja, nggak ada masalah gitu. Artinya kuat berarti kan fisik kita. Tetapi kalau kita udah cukup umur, hamil gitu ya, itu kadang-kadang perlu nyoba, perlu batalin gitu. Kembali lagi ke fisik kita. Kalau kita ternyata, oh bisa nih diselang-seling puasa batal, ya berarti kan kita bayar qadanya kan cuman sedikit gitu. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang kedua, oh kita batalnya karena anak kita, berarti qadha juga, fidyah juga. Kalau pendapat pertama nggak ada perbedaan, batal udah qadha gitu, karena dianggap seperti orang sakit. Tapi kalau pendapat kedua, ini ada sebabnya gitu ya. Yang bikin dia batal dirinya atau anaknya. Bisa dipahami ya Bu, yang 3 perbedaan tadi. Kalau yang ketiga, fidyah dulu. Nanti anak besar, udah nggak hamil lagi, bayar qadha semampunya. Demikian wallahu a'lam. Oh, ada lagi, siap. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Izin menanyakan Ustazah, seperti tadi Ustazah bilang kalau anak perempuan bisa menjadi perisai bagi Orang tuanya. Betul. Mohon izin penjelasannya Ustazah. Oke. Jadi dulu pada masa jahiliyah, anak perempuan kan dikubur hidup-hidup ya. Mereka malu kalau punya anak perempuan. Itu pun dialami oleh teman-teman di Pakistan ya, waktu saya kuliah di sana. Ketika saya melahirkan anak laki-laki, kedua anak laki-laki lagi, ketiga anak laki-laki lagi, mereka bahagia banget gitu, seneng gitu, dikasih manisan, dikasih gitu ya Bu ya. Tapi kalau mereka punya anak perempuan, yang lahir anak perempuan, itu mereka sedih gitu. Nah di masa jahiliyah seperti itu. Maka ada seorang bapak cerita kepada Rasulullah SAW. Apa kata bapak ini? Aku benci jahiliyah, aku benci dengan jahiliyah gitu. Anak perempuan itu menyenangkan, anak perempuan itu nurut, anak perempuan itu menenteramkan hati, kata bapak ini. Tetapi jahiliyah memaksaku untuk membunuh anak perempuanku. Aku pernah membujuk anak perempuanku. Aku bilang, nak tolong ambilkan sisir, dia ambilkan. Nak tolong ambilkan air minum, dia ambilkan. Tapi jahiliyah memaksaku untuk membunuhnya. Aku bohong kepada anakku, aku bilang, nak lihat di sumur itu nak, banyak ikannya. Ketika dia menengok ke sumur, aku tendang dia, aku ceburkan dia ke dalam sumur. Dan bapak itu nangis ibu, sampai Rasulullah pun ikut menangis. Apa kata Umar? Wahai bapak, hentikan ceritamu, engkau sudah membuat Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Biarkan ya Umar, biarkan agar dia merasakan nikmatnya dengan kehadiran Islam, merasakan indahnya Islam. Dari situ kita bisa melihat bahwa perempuan itu dulu nggak dihargai. Maka Rasulullah mensupport untuk mendidik anak-anak perempuan gitu. Maka beliau menyampaikan, jika punya anak perempuan 3 dan kamu bagus mendidiknya, surga bagimu. Terus ada yang bertanya, kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? 2 kalau kamu bagus mendidiknya, surga bagimu, terhalang dari api neraka. Jadi syaratnya kita betul-betul bisa menjaga dia. Seandainya Rasulullah ada dan kita bertanya, kalau 1 bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti jawabannya sama. Kalau kamu bagus mendidiknya, surga bagimu. Tuh anak perempuan luar biasa ibu. Karena sulit gitu ya Bu ya, sulit menjaganya, dan dia harus kita lepaskan pada saat dia menikah. Maka kadang kalau orang tua melepas anak menikah suka nangis kan Bu,
dia menangis, apakah nanti anaknya ini mendapatkan pasangan yang tepat gitu. Dia nangis, apakah nanti pasangannya bisa membahagiakan dia, atau sebaliknya dia nangis, apakah nanti anaknya bisa bertanggung jawab dengan rumah tangganya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, bagus mendidik mereka, insya Allah surga buat kita. Karena kata Rasulullah apa? Anak itu menjadi perisai orang tuanya dari api neraka. Ibu, kita pakai jilbab hari ini, kita bisa nutup aurat, kita bisa sholat 5 waktu. Orang tua insya Allah dapat pahala, ibu. Ketika kita taat sama suami kita menjaga kehormatan kita, orang tua kita dapat pahala dari apa yang kita lakukan. Beruntung kalau kita bisa mentransfer pahala untuk orang tua yang sudah membesarkan dan merawat kita. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ya Bu. Kalau dulu, ini perlu disampaikan Bu, dulu ketika saya termasuk yang kolot ya Bu, orang tua saya tuh protektif sekali. Dulu itu di pesantren saya diputuskan untuk ke Kairo, ke Al-Azhar. Kemudian ayah saya komentarnya begini, nanti ayah cek dulu, ayah lihat dulu. Beliau langsung pergi Bu sama ibunda saya ke Mesir, mau ngecek Al-Azhar gitu, dicampur atau tidak gitu. Ternyata di sana bisa ketemu laki sama perempuan begitulah. Pulang ke Indonesia, lapor ke Pak Kiai, Pak, anak saya jangan di sana. Ada nggak kampus yang terpisah gitu antara laki dengan perempuan? Saya bilang, ayah kan udah di pesantren ya, dipisah laki perempuan, masa kuliah dipisah juga gitu ya? Nggak apa-apa gitu. Apa komentar beliau? Ayah pengen dapat surga dari Fatihah gitu Bu. Saya langsung nangis, wah gitu kan Bu, terharu. Sekarang saya sampaikan ke anak perempuan saya satu-satunya, nak jaga diri, nak jaga akhlak. Umi pengen dapat surga dari kamu nak, karena kalau Umi bisa mendidik kamu dengan baik, Umi masuk surga. Jadi kamu kalau dilarang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena Umi pengen dapat surga lewat kamu nak gitu. Itu disampaikan Bu. Karena saya ketika disampaikan sama almarhum orang tua saya Bu, saya tuh kayak ketampar, ayah pengen dapat surga dari Fatihah Fat gitu. Akhirnya saya bilang ke anak saya begitu, dia diam Bu. Umi kan pengen dapat surga dari kamu nak gitu. Karena memang anak perempuan bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai orang tuanya dari api neraka. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di sini menghalangi orang tuanya dari api neraka, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian jawabannya Ibu. Satu lagi Ustadz. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, maaf ini kayaknya tidak sesuai dengan tema, tapi saya mau nanya nih Ustadz. Ibu dimaafkan, siap. Bagaimana agar kita menerima takdir dari Allah yang saat ini kita alami, padahal takdir yang kita alami saat ini tidak sesuai dengan harapan kita. Terus bagaimana caranya supaya kita ikhlas dengan ketetapan yang menurut kita tuh sebenarnya ini tuh nggak baik gitu. Menurut kita ini nggak baik gitu ya. Ya, makasih Ustadz. Izin ya Bu sebentar. Jadi terkait dengan takdir, ini pertanyaan yang susah sebenarnya. Seandainya kita tidak beriman kepada takdir, mungkin kita stres Ibu. Seandainya kita tidak percaya dengan ketentuan Allah, mungkin kita depresi. Kenapa orang di Jepang, orang di luar negeri yang gak bertuhan, yang gak percaya dengan takdir, banyak yang bunuh diri? Kenapa? Oh, mereka stres, mereka depresi. Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya inginkan, sementara yang saya inginkan tidak Allah berikan? Kita akan banyak pertanyaan kepada Allah saat kita tidak beriman dengan takdir. Sekarang kita buat ilustrasi, ini gadget, ini HP di tangan saya.
Karena HP di genggaman saya bebas dong. Saya mau buka WA, buka YouTube, buka IG, buka TikTok, buka apapun terserah saya kan gitu. Kenapa? Karena saya yang memegang HP ini. Tapi kan akan saya rawat biar nggak cepat rusak, bagaimana kan gitu, karena saya sayang dengan gadget ini. Allah menggenggam langit dan bumi. Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang menggenggam semua. Ngatur hidup kita itu gampang banget. Dan Allah tahu kualitas keimanan kita bagaimana. Allah tahu yang terbaik buat kita yang mana. Allah nggak pernah salah ngasih ujian. Allah nggak pernah salah ngasih anugerah. Allah nggak pernah salah memberikan takdir buat hambanya. Tapi hambanya yang tidak pernah mau tahu betapa hikmah dari apa yang Allah berikan itu paling indah gitu. Kita buat ilustrasi anak kecil. Anak kecil main pisau. Kita bilang, nak jangan main pisau nak, nanti tanganmu terluka. Diganti sama Allah kan pakai pisau-pisauan saja, pisau mainan yang dari plastik yang tidak melukai tangannya. Tapi anak itu nggak mau kan bu? Nggak mau, aku maunya pisau yang itu. Kenapa dia kekeh ngeyel mau pisau yang asli? Karena dia nggak tahu kalau pisau itu melukai dia. Sekarang manusia nggak pernah tahu yang terbaik buat dirinya apa. Allah kasih, Allah ganti gitu kan. Dan itu kata kita, aku nggak mau yang itu. Kita nggak pernah tahu justru yang dikasih sama Allah itu yang bisa menyelamatkan kita. Yang kita mau bisa jadi mencelakakan kita. Maka kata Ali apa? Kalau aku berdoa dan doaku tidak dikabulkan, aku bahagia. Karena itu berarti kehendak Allah. Tapi kalau kita berdoa gitu kan bu, kemudian Allah mengabulkan, itu kan berarti kehendak kita. Nah manusia suka sok tahu yang terbaik buat dia yang ini ya Allah. Bukan, kata Allah, bukan yang itu, yang sebelahnya lagi, yang kamu di situ nggak suka gitu. Tapi itu yang bisa mendekatkan kamu kepada aku, kata Allah. Kita terkadang protes kan bu dengan pemberian Allah, padahal ada manfaat yang banyak, hikmah yang banyak. Seandainya hati kita diisi dengan iman kepada takdir, maka kita akan bilang sama Allah, ya Allah, semua yang datang darimu ada yang terbaik buat hamba. Hamba akan belajar redho ya Allah. Hamba akan belajar redho. Kuatkan ya Allah, kuatkan, ikhlaskan, sabarkan, penuhi hati hamba dengan redho kepadamu ya Allah. Belajar redho ibu. Kita lagi belajar ngikutin apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Yang kita mau banyak tadi, punya suami 3T atau 5T, takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin kan gitu. Punya anak 3R, benar, pintar, segar. Yang enak-enak kan kita pengennya. Tapi kan Allah lebih tahu, kalau kamu dikasih itu semua, kamu akan jauh dari aku. Kenapa Fir'aun sombong? Fir'aun gak pernah susah, gak pernah sakit, gak pernah hidupnya sulit. Makanya ngaku Tuhan. Kita kan kalau disentil aja sama Allah dikit, langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh manja banget kan kita sama Allah. Dan Allah suka itu. Allah kangen kita menyebut nama Allah. Belajar redho. Keluar dari ruangan ini belajar redho. Kenapa? Semua yang Allah kasih adalah yang terbaik. Belajar mengikuti apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hati. Amin insyaallah. Demikian jawabannya ya. Gak ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi, saya rasa cukup sekian. Ada pengumuman dulu nggak? Oh siap. Oh iya maaf.
Yang dari kertas nih ya, saya bacakan dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, apakah ibadah sholat anak yang sudah balik masih tanggungan orang tuanya? Ini khusus buat anak laki-laki. Anak ketika balik sudah mukallaf. Balik itu tandanya apa? Balik itu kalau laki-laki kan mimpi ya Bu, mimpi basah atau mimpi indah bahasanya. Nah ini yang pertama tahu harus kita. Yang pertama tahu anak laki-laki ataupun anak perempuan balik itu ibunya. Itu yang pertama tahu. Jangan temannya. Banyak anak-anak sekarang yang mimpi itu jadi bahan lelucon di antara teman-temannya. Kamu mimpi siapa? Kamu siapa? Masuk masjid belum mandi hadas besar. PR buat para orang tua. Jadi ketika anak laki-laki sudah balik, dia bisa cerita sama orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Terus bagaimana kita sampaikan, nak, kamu udah mimpi ya? Kita lihat ekspresinya. Kalau dia bilang mimpi apa bun? Mimpi indah. Oh makan es krim. Oh bukan. Mimpi indah itu mimpi yang lihat perempuan ya bu, gitu. Ibu saya tadi gagal, ibu izin ya bu, saya ambil lagi. Jadi kalau misalnya kita punya anak laki-laki udah balik, maka kewajiban kita menyampaikan bahwa dia punya tanggung jawab kepada siapa? Kepada Allah. Sholatnya, puasanya, zakat kalau dia udah kerja, itu kewajiban kita ibu. Maka dilatih ketika umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Mohon maaf ini banyak ibu-ibu yang gini bu. Bu Fatia, anak saya umur 17, terus dia nggak kuat puasa, boleh bayar fidyah nggak? Umur 17, saya bilang yang boleh bayar fidyah itu kalau udah dugem, duduk gemeter, itu baru boleh bayar fidyah. Ini 17 tahun mau bayar fidyah. Saya bilang kenapa bayar fidyah ibu? Dia nggak kuat puasa. Saya bilang emang nggak pernah dilatih. Itu dia bu, karena saya berpikir nanti aja kalau udah balik. Ternyata bu nggak bisa dia puasa bu. Terus gimana dong? Rasulullah udah ngasih cara kan bu, umur 7 tahun diajarkan sholat, dilatih puasa, latih nutup aurat. Nanti ketika masa murahakoh, ketika dia mendekati balik, dia sudah biasa mengerjakan perintah Allah semua. Kalau sudah mimpi, udah bu, balik kita cium. Allah, masya Allah anak bunda, udah balik ya nak ya. Sekarang dosa dan pahala kamu tanggung semuanya sendiri. Oh gitu ya bunda. Iya, kemarin itu pahalanya buat yang mengajarkan, yang mendidik. Kalau bunda yang ngajarin, pahalanya buat bunda. Makanya anak-anak sekarang itu pinter bu. Kalau kita bilang, nak puasa ya sayang ya, sholat ya nak. Aku tahu kenapa bunda nyuruh aku puasa sama sholat, biar bunda dapat pahala kan, gitu. Dia tahu pahalanya buat kita. Tapi itu kan karena kita mengajarkannya bu. Nanti ketika udah usia 9, 10 masa murahakoh, nah itu udah penuh tuh bu, udah paham banget gitu, batasan aurat, paham puasa, sholat dan seterusnya. Maka kata Rasulullah apa? Kalau umur 10 tahun enggak sholat boleh dipukul, tapi kan dengan pukulan sayang. Anak bunda gimana sih nggak sholat? Anak bunda gimana? Bukan dengan hukuman yang sifatnya menakutkan ya bu. Ali pun berkata apa? Kalau kalian memukul anak, nih ketiak jangan terbuka. Bisa dibayangkan bu, kalau ketiak terbuka tuh mukulnya sakit bu, pak gitu kan bu. Ini nggak terbuka ketiaknya. Anak bunda gimana sih belum sholat? Kan dikit lagi balik gitu bu. Udah dikasih warning. Nih anak dikit lagi balik nih, udah dikasih warning sama kita. Terus dari umur berapa? 7 tahun. Makanya 7 tahun sudah bisa diusahakan ya bu, bisa baca Quran dan Koran. 7 tahun bisa baca Quran dan Koran.
Nanti ketika mendekati masa murahaqah 10 tahun udah semuanya bisa tuh Bu. Perintah Allah semoga sudah bisa ditunaikan dengan maksimal. Terus gimana? Kalau udah balik udah lepas tangan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menanamkan, tidak pernah mengajarkan, khawatir kita dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu kan titipan. Kita khawatir berdosa ketika kita tidak pernah mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam kepadanya. Demikian Allah alam. Begitu, gak ada lagi yang di kertas ya. Baik ibu-ibu solehah, alhamdulillah jam 11 ya, mendekati jam 11. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, karena Allah maha sempurna. Sementara kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama untuk saudara kita di Palestina ya Bu. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka kekuatan, kesabaran. Yang syahid Allah berikan surga tanpa hisab. Begitu juga untuk ibu-ibu yang hadir hari ini, jika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penyejuk hati kita, pasangan kita menjadi imam yang terbaik buat kita, dan kita termasuk hamba Allah yang selalu diistiqomahkan sampai akhir usia kita. Ala hadhihin niyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa lana amin. Dan kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.